lagi buat Tuhan yang ajaib. Kita akan terus memuji Dia, meninggikan namanya. Sebab Tuhan kita besar dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Hey! Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Senang jiwa dan pengharapan, kau ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku.
Shalom Bapak Ibu Saudara semua, saya yakin dan percaya kita tetap ada dalam pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan sekarang waktunya bagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa firman-Mu akan menjangkau setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Karena kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh jarak dan ruang. Itu sebabnya kuasai hati dan pikiran kami untuk kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Dan khusus yang Kau memakai hamba-Mu saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan, semua kami, dimanapun kami berada, kami dijamah, kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan dalam hidup saya untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan walaupun lewat ibadah online. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan seluruh staf yang ada. Saudara, hari-hari ini atau di bulan ini kita baru saja merayakan hari Pentakosta. Itu sebabnya saya ingin juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kuasa daripada Roh Kudus ketika Roh Kudus itu memenuhi setiap kehidupan kita, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu sebabnya mari kita akan buka kebenaran firman Tuhan saat ini di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin, saudara. Ini adalah perkataan Yesus, dan perkataan ini adalah perkataan yang memiliki kuasa yang luar biasa. Sebab apa yang dikatakan oleh Yesus ini belum terjadi. Tetapi Yesus bilang kepada murid-murid, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Peristiwa itu belum terjadi. Tapi apa yang akan terjadi, Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan saya ingin kita semua hari ini fokus kepada dua perkara yang terdapat di dalam ayat ini. Yang pertama, kita akan melihat tentang kuasa yang dikatakan oleh Yesus. Lalu yang kedua, kita akan berbicara tentang menjadi saksi. Oke, kita mulai yang pertama. Yesus bilang, kalau Roh Kudus turun atas hidup kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Saudara, kita nggak bisa menyepelekan kuasa daripada Roh Kudus, saudara. Kata kuasa dalam bahasa asli Alkitab dipakai dengan kata dunamis dan exousia. Dari kata dunamis bisa juga muncul kata dinamit, satu ledakan, ya. Sementara kalau kata exousia itu bicara dari kuasa lewat perkataan. Dan memang kedua hal ini, dunamis dan exousia, yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid ketika Roh Kudus turun atas hidup mereka. Terjadi ledakan yang luar biasa dalam hidup mereka. Apa ledakan yang luar biasa? Nanti saudara baca di ayat-ayat di Alkitab selanjutnya peristiwa tentang turunnya Roh Kudus, saudara. Secara tiba-tiba mereka bisa berbahasa asing. Berbagai macam bahasa mereka ucapkan dari mulut mereka. Sampai Alkitab mencatat, dari sekian banyak orang yang berkumpul di Yerusalem, mereka menjadi kaget. Karena mereka bisa mendengar murid-murid Yesus berbicara dalam bahasa-bahasa daerah mereka masing-masing. Dan saudara perlu garis bawahi, murid-murid nggak belajar tentang bahasa-bahasa dari berbagai macam daerah. Nggak. Dan mereka bukan ahli-ahli bahasa. Kita tahu bersama murid-murid Yesus, ada yang seorang nelayan, ada yang pemungut cukai. Mereka bukan orang-orang yang jago atau menguasai bahasa asing.
Tapi saudara perhatikan, terjadi ledakan yang luar biasa dalam hidup mereka ketika Roh Kudus turun atas hidup mereka. Yang tadinya nggak bisa, mereka menjadi bisa. Berbagai macam bahasa mereka katakan. Dan yang kedua, ledakan yang kedua yang terjadi dalam hidup mereka, mereka punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Yang tadinya mereka tidak punya keberanian, bahkan Alkitab mencatat ketika Yesus tidak ada bersama dengan mereka, mereka selalu ada di dalam ketakutan. Kalaupun mereka harus berkumpul, maka mereka mengunci pintu dan jendela. Karena mereka takut akan ditangkap, saudara. Tapi ketika Roh Kudus turun atas hidup mereka, mereka punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti tadinya. Dan penyampaian firman Tuhan dalam bahasa-bahasa asing yang mereka tadinya tidak bisa, disertai dengan kuasa Tuhan. Dunamis dan eksosia memenuhi hidup murid-murid. Aduh saudara, kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, kalau Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, saya percaya akan terjadi ledakan-ledakan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang tadinya kita hidup dalam keterbatasan, maka Roh Kudus yang luar biasa itu akan membuat kita keluar dari batasan-batasan di hidup kita. Sehingga yang tadinya kita nggak mampu, kita jadi mampu. Yang tadinya sesuatu itu menurut kita sesuatu yang mustahil, jadi nggak mustahil. Saya percaya jangankan orang lain kaget melihat sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Nanti kita juga akan kaget, kok saya bisa? Maka kita perlu kuasa daripada Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat selanjutnya, saudara, penyampaian firman Tuhan diurapi oleh Tuhan. Dan orang banyak yang mendengarkan pemberitaan tentang firman Tuhan, saudara. Mereka menjadi terharu, saudara. Mereka menangis, mereka bertobat, mereka mengerti dan pada akhirnya mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Menjadi percaya kepada Tuhan. Di hari-hari ini, saudara, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Pengetahuan kita, kemampuan kita, pikiran kita tuh terbatas. Saya percaya kita semua terkena dengan dampak dari COVID-19 ini, saudara. Tetapi saya percaya kalau Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hidup kita, kalau kuasa itu memenuhi hidup kita, saudara, maka akan terjadi ledakan-ledakan yang luar biasa. Kita akan mampu menghadapi semua perkara yang sedang kita hadapi sekarang ini. Yang saya mendengar ada begitu banyak orang yang sudah mengeluh, begitu banyak orang yang sudah stres, gak tahu harus bikin apa gitu, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran gitu, saudara. Tapi percayalah, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita keluar dari batasan-batasan hidup kita. Nanti kita akan melihat ada peluang-peluang usaha, peluang-peluang bisnis baru dalam hidup kita. Nanti Tuhan akan kasih, Roh Kudus akan kasih kita hikmat untuk apa yang harus kita lakukan dalam bisnis, usaha, pekerjaan kita, studi kita, bahkan pelayanan kita. Nanti kuasa Tuhan yang akan kasih tahu semuanya dalam setiap kehidupan kita. Kuasa dunamis dan eksosia ini akan terjadi dalam hidup kita. Setiap kali kita berkata-kata positif, maka kata-kata itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita berkata, aku pasti bisa, usahaku pasti diberkati Tuhan, usahaku akan bangkit kembali, aku pasti sembuh, aku pasti dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Maka perkataan yang disertai dengan kuasa eksosia itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, saudara. Ada sesuatu ledakan yang akan terjadi dalam hidup kita. Tentunya itu dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, bukan atas kuasa kita sendiri. Roh Kudus yang akan memampukan kita sehingga kita dapat melakukan segala perkara yang tadinya kita pikir kita nggak bisa, saudara. Saya sudah mendengar orang-orang yang memakai waktu-waktu yang ada untuk mereka bersekutu mendekatkan diri mereka kepada Tuhan.
Mereka adalah orang-orang yang sudah berhasil keluar dari segala permasalahan yang terjadi akibat dari virus corona ini, saudara. Maka selama 2-3 bulan ini, atau mungkin sudah masuk di bulan keempat, dari begitu banyak waktu yang ada dalam hidup kita, berapa persen yang sudah saudara pergunakan untuk saudara bisa mendekatkan diri saudara kepada Tuhan? Apakah saudara memakai banyak waktu itu untuk saudara bersekutu, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, atau untuk merefleksi diri, untuk memperbaiki sikap hidup kita? Atau justru kita memakai waktu yang ada selama 2-4 bulan ini dengan hal-hal yang menurut kita sia-sia, saudara? Mungkin kita hanya banyak nonton film gitu, kita hanya terlalu banyak main game, kita nonton drama-drama Korea, sudah begitu banyak seri yang kita nonton gitu, saudara. Atau kita cuma makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, tidur lagi gitu, saudara. Atau justru kita membawa hidup kita untuk menerima jamahan dari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka hal yang pertama ini yang harus kita mengerti dalam setiap kehidupan kita. Biar kuasa daripada Roh Kudus itu memenuhi setiap kehidupan kita. Maka akan terjadi perubahan yang luar biasa. Akan terjadi ledakan-ledakan yang dahsyat yang kita nggak ngerti. Sama seperti murid-murid tidak mengerti ketika mereka bisa berbahasa asing yang tadinya mereka tidak pernah pelajari. Haleluya. Lalu sekarang yang kedua, saudara, kita akan melihat tentang perkataan Yesus di mana kalau Roh Kudus turun atas hidup mereka, maka mereka akan bisa menjadi saksi baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini juga yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Apa yang terjadi, saudara? Mereka menjadi saksi Tuhan. Lewat apa? Bukan hanya lewat penyampaian kebenaran firman Tuhan, tetapi saya lebih cenderung mereka bisa menjadi saksi bagi banyak orang, sehingga di ayat ke-47 dengan jelas mencatat mereka disukai banyak orang. Kenapa? Karena terjadi perubahan karakter dalam hidup mereka. Mungkin yang tadinya mereka tidak pernah mau datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah, karena kuasa Roh Kudus turun atas hidup mereka, mereka menjadi orang-orang yang suka datang ke rumah Tuhan, saudara. Mungkin yang tadinya mereka egois, mementingkan diri sendiri, jamahan kuasa Roh Kudus mengubahkan hidup mereka, sehingga mereka punya kepedulian kepada banyak orang. Bahkan mungkin saya juga bisa mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, yang tadinya pelit mungkin, saudara. Yang tadinya tidak mau berbagi, Alkitab mencatat ketika Roh Kudus menjamah hidup mereka, mereka mulai berbagi kepada banyak orang. Perubahan karakter membuat mereka bisa menjadi saksi dimanapun mereka berada, saudara. Perhatikan di ayat ke-47, saudara. Mereka disukai banyak orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahi jumlah mereka. Jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena murid-murid menjadi saksi. Lewat apa? Karakter dan lewat perbuatan di hidup mereka. Kalau saya mencatat di sini, saudara, mereka tuh menjadi orang-orang yang bertekun dalam pengajaran. Dan mereka ada di dalam persekutuan. Mereka menjadi orang-orang yang suka berdoa. Mereka menjadi orang-orang yang selalu ada di dalam persatuan dan kesatuan. Gak ada perpecahan, saudara. Mereka juga selalu ada dalam kebersamaan. Mereka suka berkorban dan peduli kepada sesama mereka. Mereka suka beribadah dan mereka suka memuji Tuhan. Perubahan karakter. Maka menjadi saksi Tuhan bukan hanya berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Yesus. Bukan hanya itu. Tapi lewat perubahan karakter. Mungkin kita nggak bisa berkhotbah pada orang banyak. Mungkin kita tidak bisa melakukan seperti apa yang orang lain lakukan. Tapi dengan perubahan karakter menjadi pribadi yang menjadi lebih baik, saudara, itu juga bisa dikategorikan menjadi saksinya Tuhan. Orang-orang melihat ada Yesus dalam diri kita. Contoh-contoh lewat buah-buah roh lah, saudara.
Kita punya kasih, kita punya pengendalian diri, kita punya kesabaran, kita punya kemurahan, kita punya kebaikan dalam hidup mereka. Dan kita dilihat oleh banyak orang. Dan perbuatan kita dirasakan oleh banyak orang. Seperti firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Terang tuh kelihatan. Kalau ruangan gelap, lampu dinyalakan, terang tuh kelihatan. Semua jadi kelihatan, semua jadi terang. Kalau garam tuh terasa. Ketika kita makan sesuatu, kita bisa ngomong kurang garam atau kebanyakan garam, terasa. Dan itu yang Yesus mau dalam hidup kita. Maka dalam segi apapun dalam hidup kita, harus terjadi perubahan yang luar biasa. Supaya lewat hidup kita, bahkan Paulus bilang lewat matinya dia, Tuhan juga yang dipuji, Tuhan juga yang dipermuliakan. Itu sebabnya saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua. Mari biar Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, yang saudara sedang melihat program atau firman Tuhan lewat online ini, saudara, maka biarlah saudara juga punya kerinduan. Ya Tuhan, Roh Kudus, jamah hidup aku, supaya terjadi ledakan yang luar biasa. Aku punya hikmat, aku punya keberanian, aku punya iman yang bertambah, sehingga aku punya kekuatan juga untuk menghadapi segala perkara yang semua orang terkena dampak dari corona ini, saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita semua. Jangan pernah merasa sendiri, saudara. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita ini bukan akhir dari segala-galanya. Ingat, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Roh Kudus yang bisa membimbing, mengarahkan, memberikan kita kuasa, memberikan kita hikmat, kemampuan, sehingga kita keluar dari keterbatasan-keterbatasan dalam hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang dapat meraih janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan ingat, ketika sudah ditolong Tuhan, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, ketika kita rasa pertolongan, pembelaan Tuhan sudah begitu banyak terjadi dalam hidup kita, ayo kita mulai berubah. Karakter harus berubah, saudara. Apa yang harus kita rubah? Saya yakin dan percaya saudara tahu. Bukannya saudara tidak tahu. Kita sama-sama tahu apa yang harus kita rubah. Kita tahu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ada sesuatu yang harus kita rubah dalam hidup kita. Kalau mungkin saudara nggak tahu, nanti Roh Kudus yang akan kasih tahu bahwa saudara harus bisa menahan emosi. Saudara harus menjadi orang yang sabar. Saudara harus punya pengendalian diri dalam hidup saudara. Saudara harus punya kasih kepada banyak orang. Nanti Roh Kudus yang kasih tahu. Yang penting kita mau buka hati kita untuk menerima jamahan kuasa Roh Kudus. Dan kita serahkan seluruh keberadaan hidup kita untuk bisa menjadi berkat dan untuk bisa juga mempermuliakan nama Tuhan. Serahkan semuanya ke Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bela setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus juga akan menjamah setiap kehidupan kita sehingga kita mengerti dan kita menjadi orang-orang percaya yang punya kuasa, mana Roh Kudus akan membantu kita. Tuhan Yesus akan memberkati setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Izinkan saya untuk saya bisa berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saudara bisa mengangkat tangan. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan lewat program online ini Tuhan. Sekali lagi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, kuasa firman-Mu tidak pernah dibatasi oleh jarak dan ruang. Dan izinkan hamba-Mu mau berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang melihat program ini Tuhan. Mereka yang sedang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita arahkan iman kita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Biar kuasa Roh Kudus menjamah hidup mereka. Dalam pergumulan mereka, permasalahan dalam hidup mereka. Masalah dalam keluarga, masalah dalam kesehatan, masalah dalam bisnis usaha. Hamba-Mu percaya dalam nama Yesus,
Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan yang memberkati mereka semua. Sehingga setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada, mereka menerima jamahan kuasa Roh Kudus. Iman mereka bertambah kuat di dalam Tuhan untuk melakukan banyak perkara. Dan Tuhan akan percayakan kepada mereka perkara-perkara yang dahsyat dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Dan biarlah dimanapun kami berada, kami menjadi saksi Tuhan. Lewat perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kami. Supaya lewat hidup kami, Engkau sendiri Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang tidak ada bersama dalam program ini Tuhan. Ada rekan-rekan kami mungkin yang kena masalah, kena sakit penyakit. Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu menjangkau hidup mereka. Bangsa kami Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan keadaan ini Tuhan yang terjadi di seluruh dunia, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Lalukan ini semua Tuhan, biar belas kasihan Tuhan terjadi atas bangsa kami, bahkan seluruh dunia ini Tuhan. Berkati gereja kami di tempat ini Tuhan, supaya lewat gereja kami nama Tuhan dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu Tuhan kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapa di sorga. Dan sekarang sidang jemaat Tuhan, arahkan mata hatimu dan imanmu kepada Dia Yesus yang ada bersama dengan kita. Dan siaplah kita terima berkat daripada Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun engkau berada, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa. Kasih sayang dan cinta yang luar biasa dari anak yang tunggal Yesus Kristus. Penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai setiap kehidupan kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebab kasih setia Tuhan lebih daripada hidup saudara.